Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru semuanya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan bersama saya Ibu Dwi Astuti, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMK Negeri 1 Selo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Pada kegiatan ini nanti akan melalui 3 tahapan. Yang pertama pra-observasi, kedua observasi, dan yang ketiga adalah pasca observasi. Assalamualaikum Bu Wahyu. Waalaikumsalam Bu Dwi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Mugi-mugi Bu Dwi juga selalu sehat nggih. Amin amin. Bu Wahyu, beberapa hari yang lalu Kesenian sempat mau cerita ke saya terkait dengan rencana penjenengan yang pembelajaran itu berharap saya ingin mengikuti atau membersamai panjenengan dalam kegiatan pembelajaran tersebut nggih Bu Ayu. Nggih. Berarti alhamdulillah nggih sebelumnya ucapkan terima kasih kepada Bu Ayu atas kesempatan yang diberikan kepada saya juga untuk bisa membersamai panjenengan dalam kegiatan pembelajaran nggih. Berarti untuk hari ini nggih Bu Ayu ada beberapa tahapan yang perlu saya komunikasikan kepada panjenengan terkait dengan kesiapan perencanaan dari pembelajaran tersebut gitu nih. Hari ini berarti saya akan melaksanakan pra observasi nih Bu Ayu nggih. Berarti ya berarti dalam kegiatan pra observasi tersebut nih ada beberapa yang perlu saya komunikasikan ke panjenengan nih, yang diantaranya yaitu terkait dengan nanti tujuannya itu apa, kemudian strateginya nanti seperti apa, kemudian areanya nanti juga yang seperti apa gitu nggih. Dari beberapa tahapan saya juga perlu tahu karena di dalam kegiatan pembelajaran nanti kan semuanya juga akan saya rekam, akan saya catat saat saya membersamai panjenengan nggih. Bu Ayu, terkait dengan yang rencana panjenengan itu mau melaksanakan kegiatan pembelajaran itu rencana nanti itu hari apa, di kelas mana, jam keberapa Bu Ayu? Oh, nggih Bu. Nanti rencananya saya itu akan melaksanakan pembelajaran di kelas 10 OLW. Nanti kelasnya yang paling barat Bu, paling barat. Nanti saya melaksanakannya pada hari Jumat. Kemungkinannya itu adalah saya nanti masuk jam ke 5.6 setelah istirahat pertama Bu Dwi. Oh ya, berarti hari Jumat nggih, berarti nggih ya. Nggih. Terkait dengan itu insya Allah saya juga bisa Bu Wahyu membersamai karena kebetulan saya juga tidak ada jam mengajar juga nggih. Itu di hari tersebut nggih, tersebut Bu Wahyu kesempatannya nggih. Langsung saja Bu Wahyu terkait dengan nanti itu yang akan saya laksanakan nanti tujuannya panjenengan nggih di dalam kegiatan pembelajaran tersebut apa Bu Wahyu? Nggih, Bu Dwi ya, terima kasih. Nanti Bu, pada waktu pembelajaran di situ nanti materi yang akan saya sampaikan itu adalah sifat-sifat logaritma Bu. Di situ nanti saya akan memiliki beberapa tujuan Bu. Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai yang pertama itu adalah siswa itu setelah pembelajaran itu mampu atau mengetahui itu adalah sifat-sifat daripada logaritma. Kemudian yang kedua, siswa nanti itu adalah mampu menyelesaikan permasalahan terkait dengan logaritma. Dan yang ketiga, melalui diskusi bersama dengan rekan satu kelompoknya, saya berharap siswa itu adalah mampu memunculkan tanggung jawab beserta itu adalah kerjasama antar anggota kelompok. Jadi ada 3 tujuan yang ingin saya capai dalam kegiatan pembelajaran saya nanti Bu. Oh itu nih berarti terkait dengan materi tersebut nih. Nah, kemudian juga untuk menyiapkan itu semua Bu Wahyu nih, agar nanti di dalam pelaksanaan pun juga bisa berjalan lancar nih berarti nih ya. Akan perlu juga perencanaan nih. Namun di dalam satu rangkaian kegiatan tersebut itu saya ingin mengetahui sebenarnya untuk area pengembangan kompetensi panjenengan nanti apa di dalam kegiatan pembelajaran itu nanti?
Di dalam area pembelajaran itu nanti yang ingin saya kembangkan itu adalah satu, yaitu adalah keaktifan siswa Bu, terutamanya. Karena kenapa? Dalam menjawab pertanyaan yang saya berikan yang selama ini itu ternyata anak itu dipancing untuk aktif itu masih agak susah. Jadi saya harus memancing keaktifan anak itu dengan cara baik itu menambah poin plus setiap maju. Kemudian yang keduanya itu adalah kerjasama dan tanggung jawab anak itu nanti dalam penyelesaian tugas. Karena kenapa? Selama ini itu yang menyelesaikan tugas itu hanya beberapa Bu. Jadi masih banyak anak itu yang ternyata hanya nyalin daripada tugas daripada temannya, dan pada waktu kegiatan diskusi pun anak itu masih kurang aktif. Apalagi kalau dalam presentasi Bu, ini masih banyak sekali anak saya itu yang tidak berani mengungkapkan pendapatnya. Saya sendiri juga bingung sebenarnya itu ada masalah apa, dan itulah yang akan saya arahkan dan saya area yang akan saya kembangkan ada di situ. Yang pertama keaktifan, kemudian yang kedua itu adalah kerjasama dan tanggung jawab, kemudian yang ketiga itu adalah keberaniannya untuk presentasi ke depan. Oh, berarti ada 3 pengembangan kompetensi nih. Ya, perannya anak, kemudian tanggung jawab, kemudian yang satunya lagi adalah terkait dengan kerjasamanya anak dalam kegiatan diskusi nggih. Ya, bagaimana anak bisa mandiri gitu nggih. Ya, Juga saat presentasi gitu nggih. Nah, berarti nanti juga berarti dalam kegiatan pembelajaran tersebut itu sudah mengarahkan anak bisa terlibat aktif, berarti tidak hanya terpusat pada panjenengan saja nggih, berarti nggih sudah mencoba melibatkan anak dalam satu rangkaian kegiatan pembelajaran tersebut nggih, berarti nggih. Bagus, dan cara yang bagus Bu Wahyu itu terkait dengan yang tujuan dan mungkin area pengembangan kompetensi nggih. Itu kemudian untuk mencapai tujuan, untuk mencapai area pengembangan kompetensi tentunya banyak juga memiliki langkah-langkah atau mungkin strategi ya, strategi yang ingin panjenengan lakukan di dalam menunjang mendukung tujuan panjenengan tadi. Itu apa Bu Wahyu? Mungkin yang pertama Bu, strateginya nanti yang akan saya lakukan ataukah yang saya siapkan. Yang pertama, saya itu adalah menyiapkan modul ajar dulu Bu. Dari modul ajar di situ nanti saya sudah akan membahas terkait bagaimana langkah saya dalam nanti pembelajarannya seperti apa. Kemudian yang keduanya Bu, saya sudah menyiapkan yaitu adalah dengan menggunakan PPT, di mana PPT itu nanti bisa mempermudah saya dalam menyampaikan materi. Kemudian anakku juga tidak bosan hanya mendengarkan, tapi dengan media seperti itu anak jauh lebih akan terfokus dalam memperhatikannya. Kemudian lagi Bu, nanti yang ketiganya di awal pembelajaran saya itu juga pengen tahu kemampuan anak saya dulu seperti apa. Saya akan memberikan yaitu adalah dengan asesmen dulu Bu, bisa menggunakan yaitu adalah formatif dengan cara itu adalah saya memberikan pertanyaan pemantik yang bisa mengukur sejauh mana anak tersebut itu bisa menangkap apa yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya itu. Kemudian lagi Bu, di saat ini nanti saya akan lebih sering yaitu adalah mengajak komunikasi anak untuk berani menjawab pertanyaan yang akan saya berikan dengan cara menambahkan poin plus setiap satu kali anak itu maju, berarti dia akan mendapatkan nilai daripada keaktifannya atau bukan adalah 1 kali, jadi ada nilai tambahnya 1. Kemudian lagi selanjutnya Bu, di tahap nanti pada waktu pembelajaran saya akan membagi beberapa anak, yaitu ada menjadi beberapa kelompok, di mana masing-masing kelompok di sini nanti kemungkinan terdiri dari 5 sampai 6 anak nih, karena jumlah murid saya itu ada 36 Bu di situ nanti. Oh iya. Di situ nanti Bu mungkin ada sekitar 6 kelompok, di mana nanti itu adalah kelompok tersebut yang membagi dengan saya membedakan ya, ada yang sesuai dengan gaya belajarnya, ada yang berdasarkan dengan minatnya, ada yang berdasarkan itu adalah cara penangkapannya atau kesukaannya, jadi minatnya. Di situ nanti anak-anak akan saling bekerja sama, berdiskusi, menyelesaikan permasalahan yang saya berikan sesuai dengan bagaimana mereka tadi cara menangkap apa yang saya berikan tadi. Setelah itu yang terakhir nanti Bu, saya juga ingin tahu seperti yang saya ucapkan tadi, sesuai dengan tujuan saya mencapai, anak-anak tersebut itu nanti itu adalah akan mempresentasikan. Saya akan memberikan dengan menggunakan aplikasi itu Bu, yang memberikan kesempatan anak dan dia tidak iren-irenan. Jadi saya akan putar dengan menggunakan roda putar itu. Jadi ada 6 kelompok, manakah yang akan presentasi duluan, menyampaikannya. Kemudian kelompok yang lain itu adalah mendengarkan dan menanggapi. Jika ada semisal cara yang berbeda, saya persilahkan. Karena kenapa? Bagi saya itu adalah anak punya kreativitas sendiri-sendiri, bisa dengan cara apapun, tidak harus sama plek dengan apa yang saya berikan. Itu Bu nanti yang akan saya lakukan, strategi-strateginya seperti itu. Mungkin itu guys.
Berarti juga sudah memberi kesempatan anak untuk bisa mengembangkan potensinya masing-masing gitu. Ya dengan memperhatikan juga terkait dengan kemampuannya anak juga gitu. Bu Ayu terkait dengan yang sudah panjenengan sampaikan. Nanti di dalam kegiatan tersebut semuanya akan saya catat gitu Bu Ayu berarti ya akan saya catat terkait dengan pelaksanaan kegiatan pembelajaran tersebut. Kemudian nanti dari hasil catatan itu nanti akan saya sampaikan ke panjenengan di kegiatan pasca observasi. Semoga dalam pelaksanaan kegiatan observasi nanti, dalam kegiatan pembelajaran panjenengan nanti bisa berjalan dengan lancar, bisa sesuai dengan rencana yang sudah panjenengan harapkan, tujuan yang panjenengan harapkan bisa tercapai seperti ya panjenengan harapkan, tujuannya bisa tercapai semuanya. Terima kasih Bu Ayu untuk komunikasi hari ini. Kita sambung lagi nanti di pertemuan berikutnya mungkin saat observasi dan yang terakhir adalah di tahap pasca observasi. Terima kasih untuk kesempatan dan komunikasi hari ini Bu Ayu. Selamat mungkin melanjutkan aktivitas pada hari ini. Semoga nanti juga senantiasa diberikan keberkahan untuk setiap aktivitas yang kita kerjakan di setiap waktu, di setiap hari. Terima kasih. Saya akhiri, saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, mari kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, lengkap. Sini. Mana ya? Engrio. Ini kita tuh nih. Engrio masuk kami loh. Kayak beceknya. Jam. Masuk tadi beras yang belum. 15. Tapi beneran juga. Lepas jaraknya dulu, monggo silakan. Gusti Allah. Oke, sekarang dilihat kira-kira wis rapi upo durung? Belum. Sekarang dilihat pastikan, monggo silakan apa yang kurang silakan dirapikan. Canggih, nggak kayak sopan-sopannya. Belas lagi. Bodoh mau berantem ya kok. Gak ada sederhananya dibuka mau pen dulu. Boleh masalah. Oke, udah monggo silakan. Biasa, oke kok ada saya bolos, mana ya? Rakyat langsung bolos ini wes. Ya Rajin. Lagi dia pertama. Aisyah Hanif. Andika Dwi, Anita Nur Halimah, ada Rom Kuswanti, ada Kevin Sri Cahyono, ada David, Denis ada, kemudian Diva ada, Dwi Fitriani, Dwi Romadoni, Evi Handayani. Hasta Madana, ada Keisha, ada Kristia, Lina Olivia, ada Marel Suseno, Putri Oktavianti, ada Sahel, kemudian Laihan, ada Rina, ada Rizky, iya, Sapitri Zain, Sela Husna, Soleka, ada Sophia, kemudian Sri Suwarni, kemudian Sri Wahyuni, ada Sulis, Ada. Tias,
Tia Saki, Wahyu Lukman, Ula Sari, Yoyo, Yati. Ini apa tadi? Yati kemana? Gak izin. Dari pagi. Pasti kayak teri. Terima kasih. Ada Ririn. Oke, ini ya. Berarti ada beberapa yang kosong ya. Oke. Oke, sekarang kita mulai pada pembelajarannya. Kemarin kita sudah pelajari tentang logaritma. Sekarang yang saya tanyakan, siapa yang masih ingat apa itu logaritma? Log adalah logaritma. Apa itu logaritma? Oh ya. Apa itu logaritma? Soalkan. Apa itu logaritma? Soalkan. Modalitas dulu. Oke, kemarin kita sudah bahas terkait logaritma, di mana sudah bahas bagaimana bentuk umum, benar ya? Bagaimana sifat-sifatnya, benar ya? Tujuan hari ini kita yaitu adalah terkait daripada logaritma. Yang pertama itu adalah satu, siswa dapat membedakan unsur-unsur pada bentuk umum logaritma. Yang kedua itu adalah siswa dapat memahami sifat-sifat logaritma beserta penggunaannya. Dan yang ketiga, siswa dapat menyederhanakan bentuk logaritma. Dan yang terakhir itu adalah siswa dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berhubungan dengan logaritma. Karena di sini pengertian logaritma. Apa logaritma kemarin? Kebalikan apa ini? Kebalikan dari akar atau eksponen, atau biasa disebut dengan inverse ya. Logaritma adalah inverse atau kebalikan dari eksponen. Kemarin kita mempelajari ada 3 unsur ya, di mana ada basis, di mana ada numerus, dan di mana ada hasil. Bagaimana bentuk umum kemarin? Bentuk umum logaritma. Apa bentuk umum logaritma? A logaritma B sama dengan C. A disebut dengan B disebut dengan numerus. C disebut dengan hasil. Sekarang, tadi logaritma adalah kebalikan dari eksponen. Sekarang kalau buah ini punya eksponennya 64, berapa bilangan berpangkatnya? F 64. Terus iya. 64. Berapa bilangan berpangkat sederhananya dari 64? 2 pangkat? 6. Yang lain benar? Yuk, ada yang ingat itu orang lain Non guys. Coba sih kita Dia kan Pak. Wes pin. Oke, perhatikan baik-baik. Yang lainnya silakan perhatikan penjelasan dari teman kalian. Nanti kita tinggal mereferensi apa yang dijelaskan oleh teman. Yang dimulai dari nomor 1, saya sambil mencerah ya. Apa yang kamu kerjakan, mau silakan dijelaskan dengan temannya. Cepat aja. Dit, akan biro sedit. ini berarti Perhatikan yang ada di depan. Jika bahasa
Cok. Artinya basisnya 10. Pin, pin. Kira-kira dari yang sudah berjalan tadi, yang dikerjakan oleh Sri, kira-kira benar atau salah? Semua sudah sesuai? Sudah berikan aplaus untuk Sri Suwati. Yo, siap, siap. Eyalah, datang kembali. Aku geringingan, Cok. Ora kita ndak sidak. Jawabannya itu adalah oke, berikan aplaus untuk Bapia. Sudah belajar belajar di sini ya. Yuk, kon. Refleksi kita hari ini yaitu adalah kita sudah memahami terkait dengan logam. Ada berapa sifat dari logam yang kita pelajari? Ada? Jika basis dan numerusnya sama, pastilah selalu angkanya atau jawabannya? Jika basisnya sama, ketemu dengan penjumlahan, oke, maka menjadi bagaimana? Jadi rumusnya dibalikan. Kalau pengurangan tadi jadi dibalikan. Oke, sekarang kesimpulan dari kita hari ini adalah itu. Lis, tolong sih, Lis. Lis, tanganku pegel deh. Salah. Tremor, Cok. Itu adalah saling berkebalikan dengan eksponen atau bilangan tetangga, gitu ya. Beberapa sifat dari logam itu adalah saling berkebalikan. Lah yo gerolak apa? Contohnya itu adalah penjumlahan berkebalikan dengan peralihan, pengurangan berkebalikan dengan Apa nih kau ngene, Jis? Apa nih kau ngene? sampai di sini. Kira-kira ada masalah? Kira-kira ada masalah? Betul? Oke. Terima kasih kerjasamanya untuk hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang bertemu kembali dengan teman-teman. Gimana kabarnya hari ini Bu Ayu? Alhamdulillah. Sehat Bu Dwi. Pripun nanten kawon apa Bu Dwi Has? Oh iya Bu Ayu, kan ini waktu beberapa hari yang lalu nih ya, terkait dengan kegiatan kita bersama. Waktu itu kegiatan praobservasi, kemudian sudah kita laksanakan observasi. Namun sebelum kita observasi, kita sudah menyepakati beberapa hal yang terkait dengan kegiatan yang kita laksanakan di praobservasi gitu nggih. Nah, waktu itu sudah kita sepakati bersama apa yang menjadi tujuan kita bersama dalam praobservasi tersebut untuk dilaksanakan di kegiatan observasi. Nah, waktu itu kan panjenengan juga sudah menyampaikan yaitu terkait dengan tujuan panjenengan, kemudian area pengembangan panjenengan di dalam kegiatan praobservasi yang akan dilaksanakan di kegiatan observasi. Kemudian juga panjenengan juga meminta saya untuk mengamati di kegiatan observasi.
Ya, tentunya saya terima kasih sekali Bu Ayu untuk kesempatan itu. Panjenengan ya sudah percaya sama saya, memberikan kesempatan kepada saya untuk membersamai panjenengan di kegiatan observasi. Nah, waktu itu sudah kita sepakati bersama bahwa setelah kegiatan observasi kita lanjut untuk bisa sharing-sharing, bertemu kembali di kegiatan pasca observasi. Nah, pada hari ini Bu Wahyu, kita melaksanakan kegiatan pasca observasi terkait dengan beberapa hal yang perlu saya komunikasikan dengan panjenengan, dan ini juga terkait dengan apa yang mungkin perlu panjenengan sharingan kepada saya. Mengatakan nggih Bu Wahyu nggih. Nggih. Saged nggih Bu Wahyu. Monggo nyaluraken nggih Bu Wahyu. Monggo. Nggih Bu Wahyu nggih. Kita ingat lagi Bu Wahyu mungkin apa yang menjadi tujuan panjenengan waktu itu, apa Bu Wahyu mungkin tujuannya waktu itu terkait dengan mungkin pelajarannya pada anak-anak waktu itu. Gitu ya, kemarin tujuan saya tahun pembelajaran logaritma itu adalah yang pertama itu dapat meningkatkan kerjasama siswa itu di dalam kerja kelompok yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah tanggung jawab siswa dalam menyelesaikan yang menjadi tugasnya, dan yang ketiga itu adalah percaya diri dalam mempresentasikan hasil dari diskusi tersebut. Karena kenapa Bu, selama ini anak-anak saya itu kalau disuruh presentasi itu kan masih iren, kalau kemarin masih iren, kemudian tidak berani menampilkan apa yang sudah menjadi hasil karya kelompok itu. Saya kemarin seperti itu. Jadi meningkatkan itu tadi Bu, keaktifan anak-anak dalam diskusi kelompok, tanggung jawab dan rasa percaya dirinya dalam presentasi tersebut. Di kegiatan apa itu di materi logaritma gitu ya. Ya. Ibu Ayu, kemudian juga dari apa yang sudah panjenengan laksanakan kegiatan observasi yang saya kan membersamai panjenengan juga di dalamnya. Itu perasaan panjenengan gimana Bu Ayu? Ya awalnya sih ya kayak gitu kan dia wah ngopon dan ketemu nih tapi setelah itu ya saya berjalan apa artinya seperti saya biasa ya dalam mengajar dengan anak di kelas ya berjalan apa artinya yang awalnya agak deg-degan kayak gimana biasanya sendiri berbeda ada temennya itu hanya saya rasakan di awal, tapi seiring berjalan waktu sudah biasa Bu, jadi normal seperti biasanya. Tapi saya juga senang dengan bersama saya mungkin nanti di dalam saya mengajar kira-kira ada yang kurang apakah ada yang kurang pas itu nanti kan bisa saling sharing karena kita kan juga sama-sama matematika dan berbeda. Betul sekali, saya juga senang sekali bisa membersamai panjenengan karena juga di sini saya juga banyak belajar juga sama panjenengan terkait dengan hal itu. Nah, kemudian dari tujuan panjenengan tadi, kemudian dari area pengembangan tadi kan gitu nih. Kemudian apa yang panjenengan rasakan terkait dengan pembelajaran panjenengan sendiri itu seperti apa? Sejauh apa mungkin terkait dengan apa yang sudah panjenengan laksanakan? Kemarin pada waktu saya mengajar di 10 PN2 ternyata ada tujuan saya yang tidak tercapai Bu. Padahal di awal saya sudah menyampaikan ke anak bahwa setiap anak itu adalah wajib aktif dalam kelompoknya. Tapi faktanya pada waktu pelaksanaan kerja kelompok itu ada 2-3 siswa itu tidak berperan aktif dalam kelompoknya tapi malah sendiri dengan HP-nya. Jadi kayak seakan-akan titip senang di situ dan mengajarkan dalam kelompok yang anggota yang lainnya sementara dia asik dengan dirinya sendiri. Itu yang pertama Bu. Berarti kan dua tujuan saya sudah tidak tercapai, itu adalah aktifannya beserta tanggung jawabnya. Karena memang saya temukan ada 3 orang di sini di dalam kelompok ini yang memang tidak berperan aktif. Kemudian yang di sini lagi itu adalah yang ketiganya yang saya temui itu pada waktu presentasi, itu adalah saya menggunakan komputer untuk namanya pemberian ujian itu ya. Itu pada waktu sudah muncul kalau berapa itu masih nggak berani untuk ke depan, takut salah, kemudian takut atau dan malu yaitu mempresentasikan dengan teman. Jadi kemarin yang saya agak kurang maksimal itu pada waktu diskusi kelompok beserta pada waktu presentasi. Jadi saya harus mendorong anak-anak harus mau tampil ke depan. Jadi tidak langsung saya Bu yang mewakili itu enggak, tapi harus emang harus dorong dulu, dimotivasi dulu baru anak itu mau masuk ke depan. Berarti dari kegiatan pembelajaran itu masih ada beberapa anak yang mungkin belum memberikan peran secara aktif di dalam kegiatan tersebut nih. Terbukti tadi ada 2 anak yang mungkin belum aktif
aktif, kemudian juga belum tanggung jawab, sehingga anak itu hanya istilahnya pikir jenengan itu nih. Nah, kemudian mensikapi hal itu, nih. Mungkin bagaimana langkah panjenengan di dalam memotivasi agar anak-anak itu ada keinginan untuk bisa memberikan peran aktif di dalam kegiatan diskusi tersebut. Apa yang panjenengan sudah lakukan? Mungkin. Saya biasanya Bu, kalau ada masalah seperti itu, saya tuh langsung menyelesaikan bisa juga kejadian itu Bu, biar tidak berlarut-larut dan tidak mengulang kembali dengan siswa yang lain. Pertama yang saya lakukan, saya tuh mendekati siswa tersebut di kelompok tersebut, kemudian saya tanyai terkait kenapa dia tidak aktif, kemudian apa yang dia lakukan. Jadi saya menanyai sendiri-sendiri dulu dari dua anak tersebut. Kemudian yang terakhirnya saya tuh memberikan penguatan bagi semuanya. Bahwa kenapa semua anak itu wajib aktif dan memiliki nilai sendiri-sendiri. Jika anak tersebut walaupun satu kelompok, kalau dia tidak aktif dan tidak berperan serta, maka nilai pun saya juga tidak akan memberikannya. Maka dengan seperti itu, anak kemudian juga berpikir, oh ternyata di sini yang dinilai bukan hanya kelompoknya, tapi kelompok pun juga diperoleh nilai dari cara melakukannya, keaktifannya, tanggung jawabnya. Jadi setelah saya mendekati anak, memberikan masukan, kemudian juga memberikan nasihat di situ tadi. Setelah itu saya menyampaikan kepada seluruh anak kenapa aturan tersebut berlaku untuk semua siswa, nilai-nilai itu juga wajib dicari oleh masing-masing siswa. Karena kenapa Bu? Dalam diskusi itu nanti saya ada dua nilai itu. Ada nilai itu adalah bagi anak sendiri yang individual terkait keaktifannya, kerjasamanya, beserta itu adalah nilai kelompoknya. Jadi ada dua nilai siswa sendiri beserta nilai kelompok. Nilai kelompok sendiri itu berarti kan panjenengan sudah melakukan pendekatan secara personal, kemudian membuka atau mencari informasi dari anak tersebut, alasannya kenapa, berarti bisa mengetahui latar belakangnya gitu. Kemudian juga terkait dengan memberikan penguatan ya, pentingnya mungkin untuk bisa memberikan peran itu. Nah, kemudian sejauh itu saat panjenengan itu sudah membuka komunikasi dengan anak tersebut, kemudian dari anak sendiri itu seperti apa mungkin? Pertamanya dia ya berkesal Bu, karena teman-temannya yang lain kayak gitu, kemudian dia minta maaf juga dengan kelompoknya. Habis itu dia ikut berperan Bu, rakitan dia itu baru mencoba, dia mengerjakan, habis itu tanyakan dengan saya. Kira-kira kalau seperti itu benar nggak Bu? Nah, ternyata kan masih ada yang salah Bu. Nah, di situ saya memberikan penguatan dengan anak bahwa oh langkahnya seperti ini, langkahnya seperti ini. Karena kenapa? Ternyata pada waktu saya mengarahkan anak tersebut pun juga berperan terhadap saya. Jadi setelah saya memberikan motivasi, kemudian memberikan arahan, anak tersebut berusaha mengikuti supaya tidak ketinggalan dengan temannya. Berarti anak berarti ada kesadaran deh kenapa itu melakukan ya, karena peran perhatian saat panjenengan menjelaskan karena ini mungkin kan juga panjenengan menyampaikan bahwa penguatan itu juga untuk berlakunya untuk semua siswa di kelas itu, sehingga mungkin hal itu anak-anak yang mungkin kurang perhatian itu biar tidak terjadi di siswa yang lain, tidak terulang di siswa yang lain. Nah, kemudian dari apa yang sudah panjenengan sampaikan tadi, mungkin adakah mungkin ada teknik-teknik yang lain terkait dengan bagaimana pengondisian kelas tersebut itu ya, mungkin selain dengan yang penjelasan tadi, mungkin dengan cara yang seperti apa, penguatan yang seperti apa, mungkin panjenengan punya gambaran lain nggak selain tadi? Gini Bu, kan biasanya saya menggunakan kayak tugas kelompok itu paper gitu. Nah, itu paper. Kedepannya saya lebih mau menggunakan lebih mengarah ke IT-nya. Karena kenapa? Ternyata kan anak-anak itu tidak bisa lepas dari HP. Nah, saya mau mengemas tugas saya itu dalam bentuk ke aplikasi Quizzes Bu. Jadi di situ kan lebih banyak kayak berpetualang kayak gitu. Jadi anak pun di situ akan tertantang. Saya mau dapat nilai berapa? Saya mau menyelesaikan seperti apa? Nah, karena itu nanti kan pasti akan membutuhkan kreativitas anak masing-masing. Tidak bisa itu hanya dilakukan temannya saja. Jadi saya akan kemas seperti itu ke depannya, biar sama-sama itu adalah oh saya punya tanggung jawab sendiri, nilai saya peroleh sendiri. Jadi anak langsung tahu, biar tahu kerjanya seperti apa. Mungkin ke depan saya mau seperti itu, contohnya kayak gitu. Berarti memanfaatkan IT gitu. Nah, kemudian juga kan pengalaman di sekolah kita juga ini terkait dengan sinyal, kemudian juga anak juga kan ada beberapa anak yang mungkin terkendala dengan yang tidak punya HP dan sebagainya. Mungkin juga antisipasi panjenengan seperti apa mungkin kalau ada hal seperti itu nanti? Ya. Kalau ada yang seperti itu Bu, nanti yang pertama saya kan ada juga di HP saya sendiri juga bisa. Kemudian laptop saya pun nanti juga bisa digunakan di situ untuk anak ibu di situnya.
Kemudian kan aplikasinya itu kan bukan hanya boleh satu nih, kemudian satu lima, tapi kan jika temannya sudah selesai, kemudian juga bisa itu adalah dengan cara kerjasama itu meminjamkan bukannya juga bisa itu bisa. Karena kenapa? Kalau saya ke paper lagi, itu anak nanti pasti hanya akan jadinya cuma minum kayak gitu. Tapi beda kalau di IT Bu, semangat anak dan anak pasti akan berbeda di situ. Saya mau nyoba menantang di situ karena kenapa? Anak-anak di sini itu kan sekarang lagi trennya HP-nya gitu dengan model belajar itu, jadi saya pengen pertama seperti itu mengikuti gaya tren anak sekarang, tapi pembelajaran saya juga dapat. Berarti ya sudah berusaha untuk maksimalkan di dalam mengakomodir kebutuhan anak nih. Mungkin anak-anak yang disukai seperti apa, di situ kita coba akomodir, kemudian kita kemas sedemikian rupa sehingga mungkin anak-anak bisa nyaman dalam kegiatan pembelajaran. Itu dia berarti dia. Nah, apa yang sudah panjenengan sampaikan itu mungkin bisa terus semangat juga Ibu Ayu terkait dengan hal itu. Kemudian juga alhamdulillah terkait dengan kegiatan kita ini di pasca observasi panjenengan sudah bisa menyampaikan gambaran-gambarannya kepada saya, jadi kita sharing bersama terkait dengan hal ini. Kemudian dari satu rangkaian kegiatan kita di pasca observasi ini, apa yang bisa panjenengan simpulkan Bu Ayu? Dengan kita ya adalah seperti ini Bu, kita saling berbagi seperti ini. Kemudian saya itu pun juga senang dengan ternyata kemarin dalam kekurangan saya jenengan menggali dari saya, kemudian saya pun juga menemukan solusi apa sih yang mau saya kedepankan supaya pembelajaran saya nanti itu jadi lebih baik lagi Bu ke depannya seperti itu. Jadi dengan adanya kegiatan kita yang lakukan dari observasi pasca itu terus terang saya senang tuh, karena ternyata apa yang selama ini saya lakukan itu ternyata masih banyak yang kekurangan, dan saya pengennya ke depan saya juga ingin lebih baik lagi dalam kegiatan pembelajaran. Kapan bertugas? Ibu Ayu, memang dari yang sudah panjenengan sampaikan tadi dari awal sampai akhirnya tadi panjenengan bisa menyimpulkan. Kemudian dari saya sendiri pun saat pengamatan di kelas itu pun juga sebenarnya juga tidak berbeda dengan panjenengan yang saya rasakan Jadi saya juga bisa melihat langsung kegiatan pembelajaran panjenengan, bisa mendengar langsung apa yang panjenengan sudah sampaikan ke anak-anak, begitu motivasinya panjenengan. Saya juga semua rangkaian itu semuanya sudah saya rekam Bu Ayu. Nah, namun kemudian juga perlu saya sampaikan di sini tadi, namun juga panjenengan ternyata sudah mengungkapkan yang mungkin intinya juga tidak jauh berbeda terkait dengan hal itu. Semoga nanti kedepannya Bu Ayu dalam membimbing, membersamai anak-anak, mendidik anak-anak itu diberikan kemudahan, kelancaran, apa yang menjadi tujuan panjenengan itu bisa tercapai. Itu Bu Ayu. Dan anak-anak yang pasti bisa nyaman dalam belajar mengikuti kegiatan pembelajaran panjenengan, karena kan pada umumnya itu kan anak itu kan menganggap pelajaran matematika itu kayak sulit. Nah, namun bagaimana nanti panjenengan bisa mengemas itu bahwa matematika itu tidak sesulit yang dibayangkan anak-anak dengan catatan yang tadi mungkin seperti yang sudah panjenengan sampaikan ke saya tadi, gambaran-gambaran panjenengan, ide-ide panjenengan yang luar biasa itu untuk tetap semangat di dalam nanti mengondisikan anak-anak. Yang pasti apapun yang panjenengan sudah lakukan, apapun yang sudah panjenengan rencanakan, semoga semuanya nanti dapat diberikan kemudahan kelancaran. Itu Bu Ayu. Pokoknya dari kegiatan kali ini saya tunggu cerita di waktu-waktu berikutnya, waktu-waktu selanjutnya dengan cerita yang baru, yang lebih dari yang sudah panjenengan sampaikan pada hari ini. Pokoknya saya tunggu cerita yang pokoknya saya nanti itu. Insya Allah apa yang panjenengan sudah laksanakan, panjenengan kerjakan itu insya Allah dapat bermanfaat untuk panjenengan sendiri, untuk anak-anak, dan tentunya untuk sekolah kita ini. Bagaimana meningkatkan kualitas pembelajaran di SMK Negeri 1 Selo. Semangat Ibu Ayu, pokoknya tetap bisa tunggu cerita di waktu berikutnya, dan saya siap untuk bisa membersamai kembali. Ibu Ayu, terima kasih untuk sharingnya hari ini. Semoga
apa yang sudah kita komunikasikan bersama ini bermanfaat buat kita bersama. Itu aja nih. Saya cukupkan. Terima kasih. Silahkan nanti bisa melanjutkan aktivitas di kegiatan yang lain. Dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.